Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri dan etika profesi, Ibu Dr. Widya Parimita SEMPE. Perkenalkan, nama saya Nadia Srinavani dengan NIM 17 12 42 30 73 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan diri dan etika profesi, yaitu Task Theoretical Review. Work ethic. Menurut Dodi dan kawan-kawan, tahun 2013, etos kerja atau work ethic merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan, atau suatu bangsa. Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Fadila tahun 2010. Etos kerja ini adalah semangat kerja yang terlihat dalam cara seseorang menyikapi pekerjaan, motivasi yang melatar belakangi orang tersebut melakukan suatu pekerjaan. Dan menurut Sinamo tahun 2011, etos kerja ini merupakan seperangkat perilaku kerja positif dan bermutu tinggi yang berakar pada kesadaran yang jernih dan keyakinan yang kuat pada paradigma kerja yang holistik. Paradigma di sini berarti konsep utama tentang kerja itu sendiri yang mencakup idealisme yang mendasarinya, prinsip-prinsip yang mengaturnya, nilai-nilai luhur yang menggerakkannya, sikap-sikap mulia yang dilahirkannya, dan standar-standar tinggi yang hendak dicapainya termasuk karakter utama, pikiran pokok, kode etik, kode moral, dan kode perilaku para pemeluknya. Sinamo juga menjelaskan terdapat 8 aspek etos kerja yang sudah terbukti secara universal diterima dan dipercaya. Aspek-aspek tersebut ialah kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, dan kerja adalah pelayanan. Profesionalisme. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 2011, profesionalisme mempunyai makna, yaitu mutu, kualitas, dan tanduk-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Menurut Supriyadi, penggunaan istilah profesionalisme merujuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi dan ada pula yang sedang ataupun rendah. Nah, profesionalisme ini adalah suatu paham yang menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan, menurut Wingjo Subroto tahun 1999. Profesionalisme ini merupakan sikap dari seseorang profesional. Artinya, sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Selanjutnya adalah perbedaan work ethic dengan profesionalisme. Jadi profesionalisme ini diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Dinyatakan oleh Nabila tahun 2017. Sedangkan work ethic atau etika kerja menurut Hadiansyah Ayanwar RT tahun 2015 merupakan pandangan mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa berisikan sistem nilai yang menyangkut persepsi individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi profesionalisme ini merupakan suatu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan work ethic ini merupakan pandangan mengenai cara bekerja yang dimiliki oleh seseorang. Nah, mengutip situs linkedin.com, contoh dari penerapan work ethic ini adalah berpakaian rapi, datang dan berangkat tepat waktu, menyelesaikan tugas yang terlewat sesegera mungkin, menunjukkan pengendalian diri, inisiatif, ketergantungan, kejujuran, dan kesetiaan pada pekerjaannya. Sedangkan contoh profesionalisme ini ditunjukkan dengan bertanggung jawab, memikul tanggung jawab, dapat diandalkan dan kompeten, serta setia dengan pekerjaan dan organisasi tersebut.
Nah, mengapa sih work ethic dan profesionalisme ini menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi? Etika kerja sangatlah dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut karena setiap karyawan ini yang bekerja haruslah memiliki etika yang baik dalam bekerja. Oleh karena itu, moral merujuk pada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kebesaran jiwa, dan sebagainya menurut Kumorotomo tahun 2014. Nah, etika kerja ini sangat penting dalam dunia kerja karena etika ini merupakan kunci atau pedoman profesionalisme kita sebagai seorang karyawan menurut Santoso JT tahun 2022. Nah, menurut Budi Rajab tahun 2002, profesionalisme ini sangat dibutuhkan dalam organisasi karena sumber daya manusia yang profesional akan menciptakan kemampuan yang baik dan komitmen dari orang-orang bekerja yang bekerja dalam organisasi tersebut sekaligus dapat membina citra organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.